membeli buah. Yang dipilih si jambu batu. Apa kabar Abang None semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None, sekarang ini nih, kalau kita kondangan pasti sering deh kita nemuin yang namanya prosesi palang pintu. Itu adalah kesenian Betawi yang menggabungkan antara pencak silat dan juga pantun. Seni budaya palang pintu kurang pasti diketahui kapan mulainya. Namun, menurut cerita nih ya, seni palang pintu ini udah dilakuin sama Bang Pitung ketika ngelamar istrinya. Apa sih filosofinya? Kalau kita cerita tentang palang pintu, sebetulnya dulu namanya bukan palang pintu, saudaraku. Dulu namanya itu sapun atau nyapun. Sapun atau nyapun itu bahasa Betawi arkais, bahasa Betawi klasik yang artinya berkomunikasi dengan sopan dan santun. Di beberapa tempat memang kemudian ada varian-varian penyebutan. Misalnya di Betawi pinggir, di kampung saya itu kadang-kadang dipakai juga rebut dandang, gitu ya. Dia kemudian baru menjadi disebut dengan buka palang pintu itu ya paling-paling itu baru masuk tahun-tahun 30-an ya. Jadi pertengahan abad 20 itu memang menurut cerita-cerita orang-orang tua itu sudah digunakan sapun itu. Tukang rawi beli dodol, dodol dibawa di kampung situ. Acara pernikahan Betawi belum abdol kalau nggak manggil acara buke palang pintu. Kali ini kita ngomong masalah acara buke palang pintu, bagian dari prosesi adat perkawinan Betawi. Sekarang lagi menjamur, udah kayak virus, tapi yang positif. Jadi di dalam palang pintu banyak yang kita dapat ilmu di situ, banyak yang kita ketahui. Pertama, dia akan mengenal perkusi yang namanya rebana ketimpring. Jadi aslinya arak-arakan pengantin Betawi itu rebana ketimpring. Rebana ini cuma 3. Bukan hadro, bukan marawis. Nah itu perkembangan aja. Selama itu ada selawatnya, orang Betawi terima aja. Tapi yang aslinya rebana ketimpring. Nah di dalam palang pintu dia mengenal sastra Betawi yang namanya pantun. Menyapa dengan santun. Jadi kalau kita berpantun itu yang sopan, nggak jorok, nggak vulgar, nggak rasis, nggak nyinggung-nyinggung masalah yang lain-lain. Nah di dalam palang pintu kita mengenal busana. Nah yang saya pakai nih busana sadaria. Ya ada kain nih begini nih, bukan pakai cukin ya. Dalam palang pintu yang pertama adalah silat syaratnya. Kita juga mengenal silat bela diri di Betawi itu banyak. Ada cingkrik itu basisnya di Roblong. Ada sabeni dari Tenabang, ada beksi itu dari Tangerang. Ada lagi sekojor dari Joglo, ada gamblong dari Meruya, ada gombel, ada kotek pengasinan Jalan 6. Pokoknya hampir 100 lebih aliran silat Betawi. Ini yang boleh kita munculin di acara prosesi bukai palang pintu. Nah kita mengenal silat itu. Roti buaya, kembang kelapa. Di Betawi buat anak-anakan. Begitu. Bikin ilmu emang berarti berapa? Nih hari berkelahi, abang sedikit cakap-cakap. Bang nyari senge mau lame-lame. Bisa belati besarung tali asap pelan-pelan ya tapi gompal. Bang Jadi saya kagak ngerti, kagak peduli resepsi pernikahan si batal. Syarat yang kedua, kalau yang tadi pertama sebagai simbol keberanian laki-laki dia kudu berkelahi. Karena dengan dia punya keberanian dia bisa melindungi keluarganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang syarat kedua dimintanya apa? Ngaji. Lagunya lagu sike. Lagu sike ini bagian dari lagu kiroat ngaji. Ada bayati, ada soba, dan nahwa, dimintanya lagu sike. وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Sike di sini dalam acara adat Betawi, bukai palang pintu, sebagai simbol orang taat agama, bukan Islam KTP. Jadi dia bisa ngaji. Dengan dia bisa mengaji, dia bisa mengajarkan istrinya dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Perkembangannya sekarang, tradisi buka palang pintu ini bisa dibilang paling ramai dipakai di masyarakat. Kenapa? Karena buka palang pintu bisa diadain di acara kawinan, hajatan, dan juga peresmian acara-acara. Bahkan nggak cuma di Jakarta nih, kita dengar-dengar sampai keluar daerah, sampai keluar negeri juga kalau ada acara pakai tuh prosesi buka palang pintu. Rupanya upacara pernikahan adat dengan cara Betawi ini bukan hanya dicintai, disukai oleh orang-orang Betawi saja. Bahkan ada satu keluarga yang sangat fanatik dengan keluarga Jawanya, tapi mereka melihat, wah kalau saya memakai ini dengan cara Betawi ini rasanya lebih
lebih simple, kemudian lebih padat, kemudian juga lebih cair. Jadi oleh karena itu mereka banyak suka memakai upacara adat Betawi ini dalam pernikahan mereka yang non Betawi. Baik Pak, kalau begitu, kalau memang kita harus permisi, sebelumnya kita ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, orang tua umpama keramat, kalau ngomong jangan nyakitin hati. Kita datang pengebaran dengan rombongan dengan segala hormat, mohon abang terima dengan senang hati. Kalau secara kesenian ya, posisi palang pintu sebetulnya paling asik ya, paling masif ada di mana-mana. Jadi ada di mana-mana nih. Karena sekarang ini perguruan silat muncul, sanggar-sanggar muncul, sehingga dengan demikian dari perguruan silat itu mereka akhirnya membuat sanggar palang pintu karena dia udah ada modal utama, tinggal dia nanti belajar rebadak timpring, kemudian dia belajar pantun, kemudian dia belajar sike. Nah itu bisa, basic utama adalah dia sudah bisa main pukulan, dengan begitu menjadi basic utama. Berbicara tentang buka palang pintu, bagi kami ini produk yang sangat populer di masyarakat Betawi dan saat ini. Kami ingin memperkenalkan kembali pakem palang pintu untuk tetap terjaga, untuk bisa dimengerti dan juga bisa diingat kepada masyarakat luas. Bukan hanya inovasi, bukan hanya hiburan, tapi juga harus melihat sakral sebuah upacara pernikahan, dan juga waktu juga harus diperhitungkan. Kasihan juga kalau yang acaranya bisa palang pintunya berdirinya bisa sejam kayak kakek menunggu. Itu terjadi di lapangan. Saya harapkan teman-teman pelaku palang pintu bisa berinovasi dan berkarya sesuai dengan pakem-pakem yang sudah kita sepakati. Meskipun buka palang pintu sudah laris di pasaran sebagai seni budaya Betawi tradisional untuk membuka acara-acara, tapi jangan salah, masih kudu tuh yang namanya pembinaan, pelatihan. Karena seni tradisional sendiri itu punya pakem-pakem sendiri yang kagak boleh dilanggar. Makanya para pelaku seni palang pintu ini tetap harus mengikuti kaedah-kaedah yang udah ditentuin sama seni Betawi ini. Provinsi, pemerintah, kota madya, gedung-gedung pemerintah, individu-individu yang pelat merah senantiasa memakai palang pintu di dalam kegiatan-kegiatan mereka, misalnya penerimaan kantor baru, penerimaan pejabat baru, mereka pakai itu. Perda nomor 4 tahun 2015 itu yang tentang pelestarian kebudayaan Betawi itu, jangan sampai semangat yang muncul di mana-mana ini menjadi liar. Mari sama-sama kita urusin mereka ini yang belum paham, kita ajak paham, yang sudah paham lebih memahamkan dirinya dan menularkan kepahamannya kepada semua orang yang ingin membentuk grup palang pintu. Nah, soal buka palang pintu, Ane mau pantun nih. Berangkat kerja pakai sepatu, ya kan? Sekarang kita ngomongin palang pintu dong, ya kan? Bener, palang pintu kudu dijaga pantunnya, kudu sopan, ya. Karena singkatan pantun adalah sopan santun. Harta sebenarnya bukanlah kekayaan. Kesehatan adalah yang utama. Salam santun dari Dinas Kebudayaan. Salam lestari, salam budaya untuk bersama. Buka palang pintu adalah sebuah aktivitas berkesenian tradisional Betawi yang mesti dilestarikan. Setiap kegiatan hajatan, resepsi, atau kondangan namanya, buka palang pintu menjadi bagian buat masyarakat Betawi. Setiap pengembangan yang terjadi akhir-akhir ini membuat nuansa aktivitas buka palang pintu menjadi semakin menarik. Hati-hati bahwa kegiatan perkembangan itu juga harus menyesuaikan dan patuh taat terhadap tradisi pakem-pakem yang ada di dalam kegiatan buka palang pintu. Mari para pegiat seni budaya, sama-sama kita lestarikan aktivitas seni buka palang pintu dengan mengimbangi, menyesuaikan, dan patuh terhadap pakem-pakem atau tradisi yang mesti kita taati bersama. Maraknya tradisi buka palang pintu di masyarakat, di acara-acara pesmian dan juga hajatan, tentu hal yang membanggakan buat kita warga Betawi, bahwa seni budaya Betawi ini tetap lestari, terjaga, dan terus berkembang.
Saya tutup acara ini Abang None. Palang pintu nggak pakai besi. Nyambut tamu, nyambut rezeki. Saya pamit mohon permisi. Semoga kita bisa ketemu lagi. Nah, Yayasan Benyamin Suhaib selalu punya visi dan misi. Ya, apaan tuh visi dan misinya? Ya, visi dan misinya promosi, pemasaran budaya Betawi. Ya, nah dari situ kita selalu bekerja sama nih sama pihak-pihak, misalnya sanggar-sanggar, ya kan, lembaga kebudayaan Betawi. Tentunya kita minta dukungan dong sama dinas, ya dinas kebudayaan. Kita udah kumpul nih, kita berkomitmen. Yuk kita ngapain nih? Kita bikin pelatihan, ya. Kita bikin lomba. Habis lomba kita bikin pagelaran seni budaya Betawi. Ya. Seni budaya Betawi.